Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya, Afrika, calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Tentunya yang selalu membersamai Bapak Ibrahim Sirajuddin MPD selaku fasilitator, dan Bapak Jumri SPD selaku penasihat praktik dalam interaksi kontekstual pemikiran kependudukan sebagai pembelajaran. Bagaimana Anda akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda peroleh selama mengikuti program pendidikan guru penggerak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan guru penggerak merupakan salah satu program Kementerian Pendidikan yang dapat mengubah mindset guru tentang bagaimana memperlakukan muridnya, bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran, bagaimana manajemen sekolah, bagaimana mengambil keputusan yang lebih baik, dan banyak hal lain yang dipelajari di dalamnya. Guru yang ikut dalam program pendidikan ini akan merasakan perubahan dalam dirinya untuk mengemban tugasnya sebagai seorang guru. Salah satu materi yang saya pelajari pada program guru penggerak ini adalah pengambilan keputusan. Kita sebagai seorang pendidik tentunya sering diperhadapkan dengan kondisi di mana kita dituntut untuk mengambil sebuah keputusan. Modul 3.1 ini akan memberikan penjelasan bagaimana mengambil keputusan dalam situasi dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, apakah pengertian dari dilema etika dan rujukan moral? Dilema etika adalah keadaan di mana seseorang diperhadapkan pada situasi benar lawan benar. Situasi ini merupakan kondisi yang sulit karena harus memilih keadaan yang sama-sama benar. Dilema etika dikategorikan dalam 4 paradigma, yaitu individu lawan masyarakat atau individuals versus community. Kondisi ini adalah sebuah kondisi di mana seseorang harus memilih antara kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat. Yang kedua adalah paradigma dilema rasa kebenaran lawan rasa kesetiaan atau truth versus loyalty. Keadaan ini adalah sebuah kondisi di mana seseorang diperhadapkan antara memilih kebenaran atau kesetiaannya kepada seseorang karena sebuah hubungan. Yang ketiga, paradigma dilema rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Keadaan ini adalah sebuah kondisi di mana seseorang diperhadapkan untuk memilih menjunjung tinggi rasa keadilan atau memperhatikan rasa kasih sayangnya kepada sesama. Dalam hal ini adalah murid dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan paradigma yang keempat adalah paradigma jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Kondisi ini adalah sebuah kondisi di mana seseorang diperhadapkan untuk memilih antara keadaan yang sifatnya jangka pendek atau keadaan yang sifatnya jangka panjang. Nah, dalam pengambilan sebuah keputusan ada 3 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. 3 prinsip pengambilan keputusan tersebut kita bisa gunakan untuk memetakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi agar dapat meminimalisir
kesalahan-kesalahan dari pengambilan sebuah keputusan. Dalam modul ini pula dikatakan bahwa untuk mendapatkan keputusan yang sempurna, kita perlu memperhatikan 9 langkah pengujian. Itulah yang saya coba terapkan. Di dalam modul ini terdapat 9 langkah pengujian dan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Yang pertama adalah menentukan nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam sebuah kasus yang dihadapi. Yang kedua adalah menganalisis siapa yang terlibat dalam kasus yang dihadapi. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar salah. Pengujian benar salah ini meliputi 5 langkah pengujian. Yang pertama, uji legal. Yang kedua, uji regularitas. Yang ketiga, uji panutan. Yang keempat, uji publikasi. Dan yang kelima adalah uji intuisi. Kemudian langkah yang kelima adalah menentukan prinsip resolusi. Yang keenam adalah investigasi opsi trilema. Yang ketujuh, paradigma benar lawan benar. Dan yang kedelapan, mengambil keputusan. Serta yang terakhir adalah melihat keputusan dan refleksikan. Langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan dalam menerapkan pengetahuan tentang pengambilan keputusan? Yang pertama, melakukan diskusi ringan dengan teman sejawat saya tentang permasalahan yang tengah dihadapi atau sering dihadapi di lingkungan sekolah, baik dengan murid maupun permasalahan dalam pekerjaannya. Yang kedua, memetakan masalah-masalah yang dihadapi dengan rekan sejawat, baik yang terjadi di kelas maupun di sekolah. Apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral? Yang ketiga, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi bersama dengan rekan-rekan sejawat dan mengagendakan waktu yang tepat agar tidak mengganggu jam wajib guru mengajar. Yang keempat adalah mensosialisasikan kepada teman-teman sejawat tentang langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah maupun di kelas. Yang kelima, saya akan melakukan pendampingan terhadap rekan-rekan sejawat dalam penerapannya tentang bagaimana mengambil keputusan terhadap dilema atau permasalahan yang dihadapinya. Dan yang keenam adalah melakukan evaluasi sejauh mana pemahaman rekan-rekan sejawat tentang penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Kapan rencana Anda akan mulai menerapkan pengambilan keputusan ini? Apakah hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, atau hari apa? Dalam penerapannya, rencana sosialisasi saya akan lakukan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022. Karena setiap hari Jumat di sekolah saya tidak terdapat proses belajar mengajar, sehingga tidak akan mengganggu jam mengajar guru di sekolah. Dalam penerapannya, saya akan dibimbing dan didampingi oleh fasilitator, pengajar praktik, dan tentunya kepala sekolah beserta teman-teman CGP lainnya di sekolah dalam mensosialisasikan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Siapa saja yang akan mendampingi Anda dalam menerapkan pengambilan keputusan ini? Dalam penerapannya, saya akan dibimbing dan didampingi oleh fasilitator, pengajar praktik, dan tentunya kepala sekolah beserta teman-teman CGP lainnya di sekolah dalam mensosialisasikan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran.
Dengan adanya komunikasi yang baik, maka kami dapat berkolaborasi dan bertukar pikiran. Sehingga jika nantinya saya mendapatkan kendala dalam penerapannya, maka saya akan menemukan solusinya dengan berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang hal-hal yang telah kami lakukan dan pelajari bersama. Demikian video monolog dari saya sebagai tugas demonstrasi kontekstual pada materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan menjadi agen perubahan pendidikan menuju merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.